Ya, kemudian untuk kali ini kita akan membahas tentang setting audionya. Pertama yang kita butuhkan adalah mixer. Ya, mixer di sini kita memakai Senic 302 USB mixer ya untuk kebutuhan kita ini. Ya, slotnya ada untuk mic utama. Ini langsung ya dari sumbernya dari sana. Mic-nya ada di atas meja untuk kemudian masuk melalui mixer dan kemudian suaranya dipecah ya untuk masuk ke zoom ya, ke komputer 1 dan komputer 2 yang digunakan untuk zoom 1 dan zoom 2 ya melalui main outputnya dari mixer ini. Karena di sini slotnya terbatas, kita mengambil channel kanan dan kirinya. Untuk channel kanannya ini dari main mix ini yang keluar dan masuk ke komputer 1 komputer 2 ini untuk zoom komputer 2 melalui USB audio capture ya. Ini kita lihat. Nah, ini masuk. Karena ini adalah suara yang masuk, maka kita colokkan di sini adalah di bagian mikrofon. Kenapa kita menggunakan USB audio card ini? Karena PC atau ini all in one ya, atau laptop zaman sekarang kebanyakan jacknya audionya combo ya. Jadi cuma satu slot saja untuk mikrofon sekalian untuk audio keluarnya. Nah, untuk bisa dapat audio input dan output, maka ini di sini kami menggunakan USB audio card ya, audio capture. Ini untuk masuk kita colokkan di bagian mikrofon dan untuk yang keluar kita colokkan di bagian headset. Nah, untuk colokan keluar ini masuk kembali ke mixer ya melalui di sini input 2 track, dan ini juga kita ambil karena slotnya sekali lagi terbatas colokannya, maka ini masuk di bagian channel R nya ya, channel kanan audio 2 track ini untuk masuk ke dalam mixer ya. Kemudian untuk yang satunya channel output main outputnya ini kita ambil channel kirinya L nya untuk masuk ke komputer yang satunya dengan ya kurang lebih sistemnya sama tadi dengan USB audio card. Kemudian outputnya dari komputer masuk lagi ke mixer melalui input di channel L nya sebelah kiri ya. Kenapa ini kita masukkan? Karena kita kembalikan lagi untuk masukkan di sini untuk semisal nanti dari Zoom ingin ada yang ngobrol, maka akan bisa masuk melalui mixer ini sehingga bisa berkomunikasi tetap bisa berkomunikasi dengan ada yang di dalam ruangan dengan yang ada di dalam ruangan di sini. Nah, kemudian untuk kontrolnya kita menggunakan ini audio ini ukuran berapa saya kurang paham berapa inch ini. Kemudian keluar melalui dari lubang headset di sini. Sekali lagi karena colokannya terbatas, maka kita menggunakan lubang headset ini untuk output dan masuk ke sound ini sebagai kontrol ya suara di dalam Zoom ya, ataupun suara di dalam ruangan ini, suara dari mikrofon yang masuk seperti apa kontrolnya lewat sini ya. Oke, itu untuk audionya. Kemudian di sini kami memfungsikan karena ini mixer USB ya, ini kita colokkan ke komputer utama USB ini, mixer USB ini, sehingga kita masih bisa dapat sumber suara juga dari komputer utama ini untuk diteruskan masuk ke dalam mixer dan disalurkan ke komputer 1 dan komputer 2. Misalkan untuk kita mau menyetel musik atau lagu apa sembari menunggu acara dimulai.
ya, sambil bisa menayangkan juga tayangan-tayangan misalkan melalui kamera zoom, melalui OBS tadi. Nah, ini misalkan di sini kan masih bisa kita tambahi input-input lainnya ya, untuk bisa ditayangkan di tayangan zoom yang ada di yang akan tampil di komputer 1, komputer 2, dan juga layar di sana. Nah, itu untuk settingan audionya ya, untuk settingan audionya. Nah, jadi kalau kita buka zoom ya, tapi ini zoomnya tidak saya nyalakan. Nanti kita pilih untuk sumber suaranya memakai, kalau misalkan untuk yang video card atau untuk ya video cardnya kita terdetek dalam PC ini adalah namanya USB video. Nah, kalau untuk sound card ini terdetek yaitu kalau ini, nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau yang jenis ini terdeteknya USB PNP. Jadi nanti bisa memilih sumber suara atau mic ya, atau input mic yaitu USB PNP, dan kemudian untuk outputnya bisa juga pilih USB PNP. Jadi ketika ini nyolok berarti seluruh audionya yang menghandle adalah sound card ini, USB sound card ya, atau USB audio capture ya, banyak sebutannya. Oke, demikian sedikit penjelasannya mengenai setting ketika kita mau Zoom meeting ya, Zoom meeting dengan 2 akun ya, dengan sumber gambar dan suara yang sama ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom ya, atau misalnya yang kenal dengan kami bisa hubungi kami via WhatsApp ya, atau yang lain misalkan ada yang punya settingan atau masukan bisa komen juga ya. Ini karena juga trial and error, tapi alhamdulillah selama ini kita menggunakan settingan ini dan ya berjalan lancar ya. Oke, demikian sekian sedikit pembahasan live streaming atau live zoom atau virtual event di SMA ITI Ihsanul Fikri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.